kekuatan kami saat kami menghadapi keadaan kami yang agak sukar hari-hari ini. Kami tetap kuat karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Situasi persekitaran kami dapat saja menghilangkan damai dan sukacita dalam hati kami. Tetapi karena Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau membawa sukacita dan memenuhi hati kami dengan sukacita. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami ada kesempatan sekali lagi untuk sama-sama menaikkan puji-pujian penyembahan kami dari hati kami yang sangat merindukan Tuhan. Dan juga kami ada peluang untuk sama-sama mempelajari sebahagian dari firman-Mu. Mari Tuhan Engkau pimpin hati kami, pemikiran kami sungguh-sungguh tertumpu pada pemberitaan firman-Mu, pada pembelajaran kami akan firman-Mu hari ini. Sehingga kekuatan dari Tuhan dapat kami terima dari pendengaran kami akan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, senang dat ngerikau. Shalom. Senang kapagi rubay sa nangaran Tuhan Yesus. Nakatingkad taka dat gumumpul na pira-pira hakalaido. Oleh sebab dat keadaan diti pemagunan na masa dan anda diti. Amungun sikaw taka din Tuhan. Tu kasaban diti ham mila taka kawago dat kapag iti timong. Ay padagi ada minggu lalu ini nga kita berjaga-jaga ya untuk keadaan persekitaran dati. So kita tunda ke hari ini. Amangon si kau tu naka kan untuk peluang naka sabon dati ada beribadah bersama-sama. Baik, di lembusan dati megantong bersda Tuhan di suang dat 1 Tesalonika pasal yang kelima. Antang itu kau dat hirin hangga napa pagantangan nunuh napa buok tanipis buok takapal handphone it a release dat alaab nunuh napa lah. Antang itu kau di suang dat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 gisem dat ayat 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 gisem ayat 11. Nah kita napa baca kau entang ada kau di suang dat Alkitab masing-masing. Baca aku pengkah bersdau 1 Tesalonika pasal 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu
seperti yang memang kamu lakukan. Dari pembacaan diti mangangat aku dat belajar isa aguas depin singilaan atau tema berus dekin nerhingan irina tu hidup sebagai anak-anak terang. Nah, harat isa ayat dat manahak dati dat status sebagai anak-anak terang dah iti isuang da ayat 5 minamres. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa kita menerima status sebagai anak-anak terang. Maka dengan itu perlu toko gampian itu status diti. Akan kesekadar dat kata-kata itu napa status diti, kenyataan diti bukan sekadar kata-kata yang hanya basa-basi. Kamu adalah anak terang, kamu adalah anak terang, kita adalah anak terang. Nah itu napa status diti kita telah terima dari Tuhan Yesus Kristus, dan yang memberikan status ini adalah Tuhan Yesus. Jadi status itu karena penting sebagai orang yang sudah mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus, kita diberi status sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Jadi tempinai gempia tekan nanti status. Sebab status ini sangat penting. Kedudukan kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anaknya itu sangat penting. Sebab mempengaruhi kehidupan kita masa kini dan mempengaruhi juga kehidupan kita masa akan datang, dan mempengaruhi sama ada kita ini layak atau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi itu bukan sekadar pemberian biasa, itu bukan sekadar anugerah biasa, tapi satu anugerah yang besar yang perlu kita pelihara. Nah, keadaan seperti penggunaan dati dan dahdeti, seperti yang kita sendiri lihat bahwa dunia kita semakin sukar, ya. Agak-agak terkapa keadaan politik yalah, keadaan politik kita sudah hidup dari beberapa tahun yang lalu. Lantas karena kayak dah keadaan politik dah sabah kita boleh agak. Ngaitin apa COVID-19 atau agak-agak tiba-tiba datang, ya. Pertama kali dan orang mau tekor hilang China. Mungkin dahar dati ke pemusara udah sadu gila lo pon Cina kah. Lalu korekat nanda apa diam atau kana di nalilihuan atau kana di China ya. Itadan kepialat coronavirus. Kinaimpunan kepia. Coronavirus ada di persekitaran kita sekarang ini. Mungkin pauhatan tangan apa di suang dat pemusarahan tak sendiri kita juga boleh bertanya, apakah saya ini betul-betul bebas COVID-19, ya? Sebab kenapa nggak hari tidak bergejala, Nah, kadang-kadang dak pimpan aku kenapa dihilang kuta kehangga-hangga. Saya akan bertanya-tanya dalam masa 2 minggu, saya akan bertanya-tanya, apakah saya ini bebas COVID? Ya, sebab saya sudah jalan-jalan sana sini. Mana tahu dat ya nepotiham tidak bergejala. Tidak bahaya untuk saya, tetapi bahaya untuk keluarga. Terutama kepiham IBB, ya. Jadi kesaliwan aku nepotiham saya dalam beberapa hari akan bertanya-tanya memurimon aku keadaan kesehatan kura-kura. Setelah limpas 2 minggu dan masih sehat, keluarga masih sehat, baru lega hati, ya. Jadi kita tidak berpikir lagi tentang China, berpikir tentang diri sendiri. Apakah saya betul-betul bebas COVID? Nah, keadaan itu penting menandakan keadaan dunia kita sekarang ini semakin merusak, semakin darumaat. Nah, itu penting. Salah satu petanda, salah satu tanda-tanda yang disebut di dalam Alkitab yang menjadi tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus.
Atau kaila ampeng kukura. Sama ada memang semasa COVID ini Tuhan datang, atau sejurus selepas COVID ini benar-benar hilang dan Yesus datang, atau mungkin beberapa lama lagi selepas COVID ini mungkin ada lagi penyakit baru yang timbul, baru Yesus datang, kita tidak tahu. Ya, karena kita tidak tahulah, maka kita perlu mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. So, bagaimana mempersiapkan diri menerima kedatangan Tuhan? Kita belajar 4 perkara. Yang pertama, ayat 6. Bersekali ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Wah, tentu sekali dat kemayan penting akan ke secara jasmani, ya. Anak apa serhati secara jasmani ini suatu perintah yang bahaya ini, okay? Jangan tidur. Sedangkan Tuhan menciptakan kita untuk dengan memerlukan masa tidur yang cukup. Beraskan dokter megalit ailan dati kedau, tetapi yang kita masih tetap langgar juga. Tidur sekurang-kurangnya berapa jam? Per jam 6 jam paling sedikit. 6 jam, 7 jam. Napet ang mudah-mudahan belilah 6 jam. Nga ya napadahay it naka sawat-sawat tumuram 8 jam, 7 jam. Nah, ya. Baru dat asanam cukup tidur. Wow. 8 jam apa malain na medap na. Nah, jadi tidur pukul 10, bangun pukul 6 pagi. Bolehlah. Nggak kenyataan apa nggak pukul 10 kita bilang malam masih muda. Terutama yang ini anak-anak muda, yang para gamers semua ini, malam masih muda. Ya, handphone belum panas. Main game dari pukul biasa pukul berapa main game mula? Ini mengurik nadade kayak. Nah, anak-anak muda, dulu saya pernah muda juga. Ini pasal tidur lah ini kan. Saya pernah muda juga dan saya pernah berjaga sehingga jauh malam. No kagaya malayo mo to daw igo. Manata sa ako mamusaraw, no, malayo mo to daw. Ako handam dat mo to daw malayo ya. Berjaga kan apa? No ka di Indonesia di bergadang. Nah. Nah, ya nadi kay. Yang suka berjaga itu sampai jauh malam, sampai mau pagi baru mau tidur. Saya punya nasihat, disiplinkanlah diri untuk tidur awal, ya. Nanti kalau sudah berumur, kesan itu terasa. Saya sudah mulai rasa kesan kurang tidur. Jadi cukupkanlah tidur, ya. Tetapi secara rohani kita dinasihatkan oleh firman Tuhan supaya jangan tidur. Nunudi kamayan diti jangan tidur diti secara rohani. Sebab kalau kita tidur secara rohani itu berimpak sangat serius pada kehidupan kita. Kenapa secara jasmani tetapi juga secara rohani. Beri kesan yang sangat serius. Pesan yang bukan main-main, ya. Sebab nuka iswang da ayat diti iswang da ayat 3. Beraska apabila mereka mengatakan semuanya damai, semuanya aman, maka tiba-tiba
mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tidak luput dari apa? Dari hukuman. Karena tidur secara rohani. Kedatangan Tuhan itu atau kailah. Kita boleh melihat tanda-tandanya. Ada tanda-tanda oming kerohanian di karikat Tuhan. Karena tanda-tanda pengkah tanda. Atau kailam pukul dulu kopi ya karikat Tuhan. Meagalit menantian. Tanduk di menantian. Gaim sanggiran susu. Harap pagi hara ramalan gay. Hara ramalan. Pengkah hari bulan susu. Harawan lagi tanda-tanda mingkerwai nadita susu. Ai milan pukul pengkah kamatin susu amai. Ina padit pagasusuhi kerwang dit anak dahit tahuriham. Saminggu pa di ramalanam pagkarwal na relax aku pada tu saminggu pagyala tah terus abon pa pemoran ikarhang pa tada ko nag rumah sakit ka ndak ada kade maka sesukan anda atau saminggu pagi ya dah. Jadi kerikatan pun Tuhan nga miagal diri nanuan kan Tuhan da tanda-tanda mingkarhain na penda kerikatan ko pengka ka dan di pemagunan ka nga jam itu kita tidak tahu pukul berapa Tuhan datang. Nga tapi nai hari ditulun ditidat mintang-intang da tanda-tanda ada kerikatan da Tuhan. Beres kadiala aman itibo amu itibo tumalib iya nalak kadaw dita pohon ibo atau saru-saru nadigkam yandar mikat Tuhan ibo kakay aranan daw marasdat na punta ako nakapananam da duryanam dita pohon idi Nah, tawar dari ginawa, mulai lalai, mulai tertidur secara rohani. Nuno kemen diti tertidur tapi nai, iti napa tertidur secara rohani ditinga sudah mulai kehilangan kepedulian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Sudah mulai kekurangan minat, tidak hirau lagi tentang keadaan persekitaran. Apakah yang berkaitan dengan Tuhan, apakah keadaan persekitaran itu memberi gambaran tentang Tuhan tidak lama lagi datang, tidak peduli lagi. Hal-hal rohani itu tidak peduli lagi. Tidak lagi mengalami pertumbuhan secara rohani. Ya. Dan banyak lagi perkara-perkara yang membuatkan manusia tidur secara rohani. Jadi tempinai piru mana aku pasien dati masing-masing. Kalau ternyata hari-hari ini kita sudah mulai kehilangan minat terhadap Tuhan, kehilangan minat terhadap Alkitab, kurang minat berdoa, kurang minat memuji menyembah Tuhan, jangan-jangan kita sudah mulai tertidur secara rohani. Dan kalau kita sudah tertidur, tiba-tiba Tuhan datang. Beraskan di suang ayat 3 diti, mereka pasti tidak akan luput. Jadi, bagaimana kita bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Jangan tidur. Ya. Jangan lalai menyembah Tuhan, jangan lalai berdoa, jangan lalai membaca firman Tuhan. Kembangkan minat suka kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Yang kedua, ayat 8 minamaras, tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Yang kedua adalah berbaju zirahkan iman dan kasih. Nunuti baju zirah. Baju zirah adalah pakaian seorang tentara. Ditiripo
tinanda penting semacam baju kalis peluru lah, baju kalis peluru. Ini apa ditiripa tuh berperang menggunakan pedang dan panah, memakai ledit perisai besi pelindung dada. Akhirnya namanya baju zirah, supaya ada sekiranya ada kesempatan mengilaki pedang ketibas dahiri kangkab ke likudam ai tagu tu harga basi. Timbak di panah nga ay atagu dat on takit it baju zirah ya nga kita takan apa catatan dat antakandit nula tangay Daud pertama kali berhadapan dengan Goliat, dia mencoba untuk memakai di baju zirah main nakahit, artinya itu sangat berat. Nah, kalau kita ambil pelajaran dari situ, berbaju zirah secara rohani itu bukan suatu hal yang mudah, tetapi tidak berarti tidak boleh dilakukan. Ini adalah pegangan sepanjang hidup saya pegang kenyataan ini. Yang sukar tidak berarti tidak boleh dilakukan. Ya, sesukar manapun kalau Tuhan izinkan itu ada dalam hidup kita, artinya kita mampu melakukannya. Jadi jangan mengalah sebelum berjuang. Dan selepas berjuang, kalau kita sudah menang, untuk apa mengalah lagi kan? Kita sudah menang. Nah, baju zirah. Itu yang penting, secara rohani dia bercakap tentang melindungi hati. Sebab itu dapat baju zirah di tengah dipakai di bagian dada dan belakang. Tutupan kapi lentian ya ditiri. Ya diutamakan dari kangkam. Sebab di sini terletak organ-organ penting. Jantung ada sana, pernafasan ada sana, hati ada sana. Otodok nepo tianam kita masih boleh selamat. Tapi otodok nepo kangkam, ontok jantung, paru-paru apa semua kita akan mati. Itulah sebab kenapa ada pelindung dada pada waktu itu. Nah, bercakap tentang melindungi dada, ya, artinya kita didorong oleh firman Tuhan untuk melindungi hati. Hati akan ketangkayau, nggak ginawa. Itu nanti masalah de bahasa Melayu detik, Hati untuk tangkayau, hati juga. Ginawa, hati juga. Jadi lebih jelas dat it deng dusun ya memegampih dag ginawa akan kamu megampin tangkayau gampian di batang kayau supaya ada sehat kada palagasa kesusahan dag ginawa dat berkuasa kesedihan kepahitan ya, sebab itu semua bekerja di lentang kayau matigiahe. Jadi seradat ilan petang kayawam dibebani dengan itu semua, itu boleh rosak dan boleh mengakibatkan penyakit. Jadi itu harus dipelihara juga dengan memelihara ginawa. Ya. Jadi pelihara hati. Hati kita perlu dipelihara. Bagaimana memeliharanya? Pelihara dengan iman. Iman berarti mengekalkan kepercayaan kepada Tuhan. Tu nakurat tu minanasihati Paulus dan megaliti kumantulun de Tesalonika. Ialah penting sebelum mereka percaya Yesus Kristus, mereka ada kepercayaan mereka. Hara ibadah dia lah, hara penyembahan dia lah dahirin ila Tesalonika. Jadi ajaran tentang Yesus ini adalah ajaran yang baru bagi mereka pada waktu itu. Dan ini menjadi cabaran untuk mereka, menjadi cabaran untuk orang-orang Tesalonika. Setelah mereka mempercayai Yesus Kristus, hidup lama mereka, penyembahan lama mereka itu mereka tinggalkan. Kegiatan-kegiatan hidup lama mereka ditinggalkan. Dan dari situ mereka menghadapi cabaran. Orang-orang Tesalonika yang lain menganggap mereka itu pelik, mereka kemudian disisihkan, mereka dianiaya, dan cabaran pediri nendang mungkin mereka berpikir, senang nagi kegiatan agama aku di sebelum itu aku nagi aing garit kada, ya.
Dan itulah sebabnya mengapa Paulus mendorong mereka untuk memelihara hati mereka dengan iman. Tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Selain itu memelihara dengan kasih. Cabaran napa kumaduah dia lentiri berlaku satu kesalahpahaman bahwa ada Yesus napa rumikat nadiri teruhai. Harapan napa dia lah supaya dia lah napa tiham dibawa oleh Tuhan Yesus dalam pimpinannya sebagai raja sehingga mereka terlepas dari penganiayaan. Sebahagian apa dia lah ngami nama dagang harta milik dia lah. Dan ternyata Yesus tidak datang pada waktu itu sehingga harta milik mereka sudah habis, tiada lagi makanan minuman mereka di sana. Dan irin apa di kepastian dia leem, mereka ditanggung oleh sesama jemaat yang lain yang penuh kasih. Ya, jadi irin sebab debroskan di Paulus pelihara hati dengan kasih. Maksudnya kasihi orang-orang yang sudah menjual harta mereka, yang tersilap mengerti pemberitaan rasul-rasul. Tanggung hidup mereka, beri mereka tempat tinggal, beri mereka makan tanpa bersungut. Selain itu, pasti saja Rasul Paulus mendorong mereka untuk mengasihi musuh-musuh mereka, yang menganiaya mereka, yang mengucilkan mereka, yang mengejek mereka juga perlu dikasih. Perlu ada kasih di dalam hati. Nah, kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih yang dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada manusia. Nah, belajar tentang diri ya kai. Secara ringkas, kasih itu berkata, aku tetap mengasihi engkau walau bagaimanapun keadaanmu. Ya. Engkau tidak mengasihi aku tetap mengasihimu. Aratan kepiadaha, tetap mengasihi aku dia. Irena kasih deman tadi kinerahingan. Kapagi dat luminintu ni Tuhan Yesus dah di pemagunan pada waktu manusia masih hidup di dalam dosa. Tu anda dan napagi Tuhan Yesus dah sumenang iti tulunam mintuhun lagi Tuhan Yesus ya, sampai sekarang. Tuhan Yesus tidak akan turun-turun. Belum lagi ada penebusan. Kalau Yesus menunggu manusia ini menjadi manusia yang baik, ya. Tu gisampetina na nakaintuhun na Tuhan Yesus, nanuan na Tuhan Yesus keselamatan itu tulun, masih lagi hidup di dalam kejahatan. Jadi kasih Allah itu begitu. Aku mengasihimu walaupun engkau tidak mengasihi saya. Terus sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus, yang mau meneladani kasih Yesus, kita juga didorong untuk mengasihi sesama kita dengan kasih yang besar. Kasih yang kita sering dengar sebagai kasih agape. Ya, itulah kasih Tuhan. Yang ketiga, pengkukurata kaudat mempersiapkan diri nanti kedatangan Tuhan adalah masih dalam ayat yang ke-8. Irina tu berkatopongkan pengharapan keselamatan. Ini tina pakatopong tiham semacam topi keledar, ya, menjaga keselamatan. Saya sudah pernah mengalami kebaikan dahara topi keledar dan menunggang motosikal. Nah itu napot katopong keselamatan dari naik teh tinggal akan ke topi keledar dan menunggang moto sebab aisa pemutun tiri ya. Lena pengait pelindung kepala adit antakan berperang. Ilang besi ikadaw. Jadi supaya nurih antak napa di pedang atau luham alang-alang napa may atago tulo. Nah insan na masa kembali ko natin cerita nga dari konteks yang lain, dari pusat yang lain, fokus yang lain. Nah nanda napa tiham saya fokus kepada topi keledar. Ya cerita aku di gulu dan nakalanggar ko karabaw dahil tuaran, motosikal. Asiaw, atuang, aspal baru,
item pa ami karabaw nga nakapadyo dit abarsi gid saro ko to item kadaw abarsi karabaw ay sa burutak. Jadi miagal pod warna di karabaw amit aspal. Ako din nakita di am natahuban muto. Asado naging nakatubahan ko kay muto. Salah satu na panakasandat am ha dito lo. Dia lang karanggaw na pa to ni karanggaw gyan he lagi talinga kay pakam. Syukur tuh sehat-sehati matud tuh gisamid dah. Ay sana pada topi ya ditirin dia mana lah nam kor-kor hatuluh Jadi topi kali dari itu penting. Pandai-pandai tak kena ganti hiti-hiti ya Ay sarogi asam gu pantin hiti ham may balid hela mamakai topi kali dari ya. Ahubat kami. Ay dia kasalah ring kapud dia silakan saja dat kapud na nga. Ya napa tu sarakon may balid hela sakit dam atau hela siba ita kapin panaw tu saduam. Ya det away kapud sarakon ti lah. Jadi kan pa kaming kajir kapi katug ya Kitu pi dat adalan kakajir nga bahayai. Nah, ini kebaikan. Nga nanu kamayan detit berketepungkan pengharapan keselamatan. Ini bermaksud kita menjaga pikiran kita. Mengisi pikiran-pikiran kita tentang hal-hal berkaitan dengan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Pelihara pikiran karena itu apa pikiran ditingga mempengaruhi hati. Ya. Apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi hati. Bahkan mempengaruhi kepribadian kita, mempengaruhi karakter kita, itu pikiran. Beras kadit noteri pepatah ke pantun, akan ke pantun ya re. Beras kam dari hati, dari mata turun ke hati. Nori di pepatah kana nori. Nah, tidak perlu tahu lah pepatah yang penting kayak lah kadit ayat-ayat yang populer di zaman-zaman di Gelopang sangat disukai oleh anak-anak muda zaman dulu-dulu lah. Nah, tinda napa mako na kay pengkora itu anak-anak muda masih suka yang begitu atau macam mana. Beras kan dari mata turun ke hati. Ara pantun matu guys, rawoy. Dari mana datangnya cinta? Hati gede. Dari mata turun ke hati. Ngasar aku akan ke direct dahilan mata terus dahilan ginawa he tu ilan apa mata ngata sambung ilan tu tak kadau pikiran. Jadi ini otak mengantar isyarat dia ke hati. Bila itu mata nampak dan dia bilang oh alawa, oh ahinsam atau sebagainya lah. Mencernanan adalah tutak. Ya. Kemudian ditanggapi oleh hati. So itulah nakora itu penting dan menjaga atau pikiran. Bukan sekadar jaga hati, tetapi jaga pikiran kita. Tidak boleh, tidak baik kalau diisi dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan Tuhan, yang tidak membangun iman kita. Pengen kurang memelihara pikiran, lebih banyak mengisi dengan cerita-cerita tentang Tuhan. Akankah cerita-cerita dongeng? Akankah cerita-cerita Pak Pandir? Akankah cerita-cerita apa? Luncai dan labu-labunya. Itu cerita rakyat di Gelup pakai. Hasanang da makinang mau. Aramay ang makinang mau membaca di cerita-cerita rakyat di Tiripa. Bagaimanapun seronok kita mendengar cerita-cerita, melihat cerita-cerita di YouTube kah, di Facebook kah, di mana-mana novel-novel yang kita mau baca, seronok sekalipun, menarik sekalipun, jangan lupa isilah pikiran kita dengan firman Tuhan lebih banyak daripada cerita-cerita yang lain. Sebab napa? Atapat nai peberasan dat pira-pira hatulun dat bereska. Engkau adalah seperti yang engkau pikirkan. Jadi apapun yang mengisi pemikiran kita itu akan mempengaruhi karakter kita. Itu akan mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi
kehidupan kita, mempengaruhi masa depan kita. Suatu hal yang kita bilang susah, kita pikir susah, itu memang susah untuk kita. Kenapa mudah bagi orang lain? Hal yang sama. Mudah bagi orang lain, susah bagi kita. Kenapa? Terletak di pikiran kita. Sebab kita bilang, oh ini susah lah, itu tidak boleh buat lah. Tetapi orang lain bilang, ah senang saja bah. Ya senang lah ya kak. Diwakon. Itu terletak di pikiran kita. Bagaimana kita menanggapi perkara itu? Kalau kita bilang susah, nah itu memang susah. Jadi jaga pikiran kita. Ya. Dari firman Tuhanlah kita belajar memahami tentang keselamatan yang sesungguhnya. Jadi kalau semakin banyak firman Tuhan yang menguasai pikiran kita, iman kita akan semakin bertumbuh. Bila semakin bertumbuh, akarnya itu semakin dalam dan kita akan menjadi semakin kuat. Lebih kuat untuk tetap berjaga-jaga dan waspada. Nah, yang keempat dan yang terakhir untuk hari ini. Ayat 11 bereskan hila, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Cara kita untuk menjadi kuat atau tetap bersedia senantiasa untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah saling memperhatikan. Siapa yang pernah ikut ini seminar elit, dia tahu konsep ini saling memperhatikan. Ya, ada perhatian yang khusus untuk tim. Bila seseorang itu lambat masuk di dewan, nah, bukan dia satu orang yang kena, satu tim yang kena. Nah, itu sajalah, tidak perlu panjang-panjang. Kalau mau menikmati, carilah peluang. Segantinan deh tiba. Sebab ini coronavirus, jadi semua seminar-seminar yang seperti itu dihentikan buat sementara waktu. Sangat seronok. Ya, kita belajar nilai kebersamaan. Kita belajar bahwa memperhatikan orang itu sangat penting. Kita mulai memahami siapa kita untuk orang lain dan siapa orang lain itu untuk kita. Sehingga kita tahu tanggung jawab kita untuk sesama. Nanti kata libna poti coronavirus tuh malibna harahat anjuran elit, silakanlah pergi. Yuran memang mahal, tetapi berbaloi. Nah, silakan ikut, ya. Di situ kita akan belajar apa itu konsep saling memperhatikan. Nah, hitina peti ayat 11 ngabereska, nasihatilah seorang akan yang lain. Jadi kemudian apa nggak saling menasihati satu dengan yang lain. Maka dengan itu bila ada orang yang menasihati kita, marilah kita memperhatikan nasihatnya. Bersedialah untuk menerima nasihat. Nah, kan kok sembarang tak menasihatlah kayak harhat hal-hal yang kita perlu perhatikan dalam memberikan nasihat. Jadi nasihat itu bukan juga sembarang ditabur begitu. Supaya nasihat itu dapat diterima dengan baik, ada teknik-tekniknya. Ya, saya percaya kita semua tahu itu, dan ada baik juga untuk mengetahui lebih dalam lagi teknik memberi nasihat itu. Saya bukan pakar, tetapi untuk saya sendiri, saya bolehlah ya memberi nasihat itu yang baik bagaimana, dan ya iya dia. Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Nah, itu perkara dit penting kagu di suanak pasien kau saling membangun, jangan saling meruntuhkan. Itu napa dati tulun dit. Nah, telah dicop seperti ketam. Semelakai napa tisa nga kaidan ditisa supaya aratu kesaliwanan dak kadau kah.
Mamusara waktu nakapia kay. Apakah adat ina pay ketam dia memang mau menjatuhkan yang satu atau dia sebenarnya mau ikut keluar? Tondosan tekan apa di ketam dat memaratu kadau kah? Kita lihat dari sudut begitu saja. Coba kita pikirkan. Apakah itu ketam memang mau menjatuhkan atau dia sebenarnya mau ikut keluar? Tapi tidak bijaksana. Sama ada memang dia mau menjatuhkan atau dia mau ikut keluar tapi tidak bijaksana. Kedua-dua perkara itu, kedua keadaan itu ada di kalangan orang-orang Kristen. Kita tidak bercakap tentang orang luar, orang yang tidak percaya Yesus. Kita mau bercakap tentang sesama Kristen. Ada sesama Kristen yang melihat orang lain sudah bangun, dia tarik ke bawah. Dia tidak mau ada orang yang lebih di atas daripada dia. Iya sumeri bau sendiri. Atau ada juga orang Kristen yang ingin sama-sama keluar, sama-sama maju, tetapi tidak bijaksana. Mau mengharapkan orang lain sedikit usaha dari diri sendiri. Nah, karena itu dalam hal itu kita perlu bijaksana juga. Nah, paling kurapian dak keadaan dete. Nah, dorongan peberes da Tuhan untuk datinga saling membangun. Apabila kita sudah di depan, kita bangun orang lain supaya mereka juga maju dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan iman. Nah, supaya dapat menggenapi takati beres da Tuhan yang mengatakan saling membangunlah kamu. Sebab kenapa? Dat nakoratu ianti, apabila kita membangun orang lain, artinya kita ada kemampuan untuk membangun. Apabila kita berhasil membangun orang lain, artinya kita ada kemampuan untuk membangun. Bila ada kemampuan untuk membangun, itu berarti kita dapat bangun diri sendiri. Jadi bila kita membangun orang lain, pada masa yang sama kita juga membangun diri kita. Ya. Nah, ilana belajaran dati. Nakuratu asanangan kinerhingan supaya dat awan saya takauti, supaya kita dapat bersedia sungguh-sungguh menerima kedatangan Tuhan. Itu karena kita ini telah ditetapkan untuk menerima keselamatan. Allah menciptakan manusia dengan maksud untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Minggu-minggu lalu kita sudah belajar bahwa kerinduan Tuhan yang sebenarnya adalah tinggal bersama-sama dengan manusia, ataupun manusia itu hidup bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita satu jalan pengkukura takau supaya mila takau dapat hidup bersama dengan Dia. Karena itu selalu berjaga-jaga, memelihara hati dengan iman dan kasih, memelihara pikiran, dan juga saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ilana paraganam asanangan ditid asiliu di suanak pasien dati. Tapi sekali lagi kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa roh Allah yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga kita tidak perlu risau, kita tidak perlu takut. Selama ada pinaili utakati kepasien dati di paladekin rehingan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita pada bila-bila masa, setiap masa gumetuang dat nununa po keadaan dati suana kepasien dati, termasuk keadaan diti pembangunan demas sedenda menghadapi di situasi penularan COVID yang semakin hampir dengan kita. Kita yakin bahwa Tuhan tetap melindungi dan memberi kekuatan kepada kita. Karena sampai yang terlalu. Tamadahai suana kerajaan da surga, mengunsikau yahai berasnu nepinsingilan dahai kesuabon deti. Memimpin dahai untuk kaila dat apa telangkah. Pengkukura dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang tiba-tiba saja akan terjadi.
Oleh sebab dari Tuhan dat pakinon dahai supaya dia memimpin dahai akan pokok pepatanam di beras nu di suang da pemusarahan di suang da ginawa dahai nga berkomitmen ke pihak papawan saya diti supaya serat awan saya tit apat perkara diti yahai na pod tiam tepat da kasadia ka pihak dat rumamit da karikatan da Tuhan. Karikata Tuhan dalam masa terdekat ke serat na po nah kami sudah bersedia dan tidak akan ada lagi yang menjadi halangan untuk kami hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Pada surga anu aya hai ginawa dit lumangat di tibersnu akan napakata daw bayna nga sepanjang masa di sanak pasien dahay. Tu itinanda sumli pendorong bagi dahay untuk terus-menerus menemukan firman Tuhan, mengisi firman Tuhan itu ke dalam pikiran dan hati kami ilana sumli kekuatan dahay. Ponsikaw Tuhan berkatai ke pasien dahay sepanjang masa selinay dahay paimpasi supaya longan dakin rahingan mengintirong dahay itit kapasian dahay tingas sumli berkat nagi umatulun dasuai kayang gaya hangaran da Tuhan. Kung sikaw Tuhan iti nasambayang dahay isa nangaran da Tuhan Yesus Kristus nakasambayang yahay. Amen. Kung sikaw perhatian dati patahakan ko da pengandali acara seterusnya.